tentang keterangan dari saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikabarkan dari kasus Serambi, makam palsu Serambi Winongan menemui titik terang. Jadi di kasus Gus Tom dan Gus Puja ini mulai ada semacam tanggapan keterangan dari di persidangan Gus Tom yang ke-8 ini, saksi-saksi mulai diharapkan dihadirkan, jadi seperti itu. Juga ada semacam ilustrasi di pemakaman Serambi Winongan. Dari bukti-bukti ini akan nanti hakim akan menilai gitu loh, bahwa kenyataan di lapangan makam Kabib yang ada di Serambi Winongan itu berdiri atas makam umum, atau bisa memunculkan bahwa di situ berdirinya makam dari Kabib palsu ini di makam umum dan liar, jadi seperti itu. Ini bisa kita lihat di ilustrasi atau uji forensik kasus makam Serambi Winongan, dan bisa kita simpulkan ini mulai menemui jalan terang. Karena ketika hakim melihat di nyata real, itu akan bisa melihat kasus ini secara terang benderang, bukan hanya melalui saksi pelapor, jadi seperti itu. Dan ini menjadi jadi kabar menarik hari ini untuk diamati, untuk dipantau, jadi seperti itu. Karena dari kasus Serambi Winongan ini akan menjadi satu penilaian bagi kita masyarakat biasa, masyarakat umum, bahwa makam-makam palsu ini memang sangat membahayakan, sangat tidak bisa kita benarkan dari hukum manapun. Dan kami kabarkan bahwa kasus dari Gus Tom dan Gus Puja sudah mulai ada jalan terang. Keterangan dari saksi Aidita tadi mengatakan bahwa sebenarnya yang melakukan perusakan itu bukan hanya 1, 2, 3, tapi banyak orang kan gitu. Bahkan tadi menyampaikan di situ sebagaimana sampaikan juga banyak para tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh baik itu dari aparat pemerintah maupun tokoh agama, di mana di situ tidak ada pemberhentian atau penyetopan terkait masalah apa yang sudah dilakukan atau yang dilakukan oleh pihak masyarakat gitu. Katanya hanya satu yang mengatakan tadi yang melakukan Guson Haji ya, sempat melerai, jangan nanti biarkan pemerintah kan gitu. Nah, selain itu juga kami mengharap kepada pihak kejaksaan, pihak pengadilan mungkin demi tidak terjadinya fitnah, maksudnya itu agar supaya bisa, harapan kami kan gitu kan, agar supaya tidak terjadi fitnah atau framing-framing yang liar, maka harapan kami bisa dihadirkan orang-orang yang disebut dari kesaksian 14 orang ditambah tadi 2 itu juga seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih. Tadi sempat kita dalami bahwasanya salah satu fakta yang muncul dari keterangan saksi tadi adalah bahwasanya semua menyaksikan bahwasanya yang pertama untuk Gus Tom itu datang setelah bangunan rusak
80%. Artinya tidak mungkin Gusto mengikuti acara itu dari awal terjadinya pembongkaran itu. Karena hadir disaksikan, saksi adecas kami menyaksikan bahwa saya Gustom itu datang, proses itu sudah berjalan dan sudah 80% baru Gustom berangkat. Terus kemudian untuk Gus Puja tidak ada saksi pun yang menyaksikan bahwa Gus Puja itu ikut terlibat pembongkaran situ. Jadi rata-rata melihatnya dari video, tapi tidak pernah melihat langsung di tempat kejadian itu. Hanya semuanya melihat dari video untuk pembongkarannya. Terus kemudian fakta yang mengemuka seperti disampaikan rekan kita adalah bahwasanya kejadian itu benar-benar dipicu oleh orasi. Suasana yang memanas sehingga namanya massa ada pemicunya ya otomatis. Tapi anehnya di sini siapa yang mengawali di atas yang naik genteng itu sampai sekarang sampai misterius. Padahal itu kelihatan dari atas semua. Saya rasa kalau naik genteng semuanya bisa melihat gitu loh. Tapi yang di kerumunan ini hanya berdua ini ternyata jadi tersangka yang mengawali sampai sekarang tidak ada kabarnya. Saya rasa itu barangkali teman-teman yang mendalami lainnya tadi bisa menambahkan. Terima kasih. Saya hormati, menambahi sedikit apa yang disampaikan oleh rekan-rekan bahwa alhamdulillah pada hari ini kita melakukan 2 agenda yang luar biasa. Pertama, pemeriksaan saksi adecas yang diajukan oleh terdakwa. Kedua, alhamdulillah kita berhasil melaksanakan sidang pemeriksaan setempat yang kita kenal dalam bahasa aslinya adalah death sentence. Nah, ini penting karena didasari oleh hal yang sangat penting. Karena apa penting? Objek terjadinya masalah berupa makam dan pembangunan cukup tidak mungkin tidak datangkan ke persidangan, maka hakim hadir dengan tujuan satu, merekonstruksi kejadian masalah secara komprehensif. Kedua, mencocokkan antara bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan kejadian yang di lapangan. Yang ketiga, membantu memberikan pemahaman kepada hakim terhadap kejadian yang sebenarnya. Hal ini diamanahkan oleh undang-undang, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 180 sampai 183. Terima kasih. Ya, terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan. Karena kami di sini sedang memperjuangkan keadilan untuk para terdakwa. Jangan sampai persoalan-persoalan yang dipicu dengan orasi-orasi dan dilakukan perusakan atau pembongkaran oleh massa, namun seluruh kesalahan ditimpakan pada terdakwa. Itu yang tidak adil, itu yang tidak boleh terjadi, itu tidak boleh dilakukan. Gila aja massa kemudian itu makam sudah rusak, tinggal sedikit saja sisa-sisanya, kemudian disentuhlah sama terdakwa sehingga kemudian hancur, lalu kemudian seluruh kesalahan ditimpakan pada terdakwa. Itu yang kami tidak mau. Jangan sampai kemudian para terdakwa ini menjadi tumbal, kan gitu. Kalau mau adil, karena kita bicara hukum ini kan harus adil ya, harus ada persamaan di mata hukum. Iya, jangan hanya kemudian para terdakwa Gustom dan Gus Puja saja yang diseret. Harusnya diseret semua, diperiksa semua, sehingga dibebankan kesalahan itu sesuai dengan porsinya. Tidak adil kalau porsinya kemudian merusak hanya 1%, dibebankan kerusakan 99%. Itu yang kami tidak mau. Mohon. Oke. Pernyataan para saksi yang dihadirkan ini apa sudah memenuhi persyaratan yang Anda cari sebagai materi bahan untuk sidang selanjutnya? Masih ada lagi, nanti kami akan hadirkan saksi lagi. Dan kami akan berusaha membuktikan, menunjukkan bahwa Gustom dan Gus Puja itu hanyalah pihak-pihak yang ditumbalkan. Artinya kesaksian tadi sudah memenuhi apa yang Anda inginkan begitu? Sudah, tapi masih ada yang perlu kami tambahkan. Saksi yang didatangkan oleh CPD itu kan tidak ada di lokasi. Sementara ini apakah yang didatangkan saksi tadi apa ada di lokasi? Ya, jadi dari keterangan 2 saksi yang dihadirkan tadi, mereka semua saksi itu hadir di lokasi. Meskipun ada satu yang tidak sampai tutup ya. Yang kedua, yang pertama juga tidak nyampe, tapi karena mengikuti beliau dalam media, ya orang media yang diliput hanya pas waktu tahlilan atau istighosahan pada saat itu. Tapi dari awal orasinya seperti apa, ya
siapa yang berorasi itu para saksi untuk menerangkan itu semua. Gitu. Belum kesimpulan. Ya, kalau ingin tahu yang lebih dalam, lebih ada sesuatu hal yang terkesan, ikuti kami next berikutnya. Begitu ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Selamat. Salam akal sehat. Ya. Lupis untuk balik saya jangan yang kohal. Dua. Tadi untuk senjata terus. Anu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan semua pihak, saya selaku sahabat dengan terdakwa baik Gus Tom maupun Gus Puja, pesan semua pihak kita satu harus hati-hati. Saya selaku sahabat, saya selaku orang Jawa Timur, jangan sampai terjadi persoalan ini sebagaimana terjadinya di daerah Sleman. Apa artinya? Artinya Pak pengacara, bahwa sampai terjadi ini undang-undangnya salah kamar. Karena apa? Hasil daripada penelitian undang-undang, hasil daripada evaluasi undang-undang, pasti kalau sampai ini terjadi larut-belarut, pasti akan terjadi ada. Yang saya maksud kalau sampai terjadi seperti itu, apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat konsultan, pihak dari pembela, itu sampai terjadi lama persoalan ini, jangan-jangan ada datang Komisi 3. Itulah tadi di persidangan Gus Tom yang ke-8 itu bisa kita lihat ilustrasinya dari Gus Tom mulai memasuki ilustrasi atau pembuktian di lapangan, maksud saya seperti itu. Saya kira cukup sekian, semoga kasus Rambi Winongan ini menjadi pengalaman bagi kita bersama bahwa makam palsu, makam para kabib memang sangat membahayakan bagi Nusantara. Saya kira cukup sekian kesimpulan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.